mau ngajakin Komal karena seru. Nanti ada yang namanya Bang Jeffrey, ada yang namanya Anus, tapi nggak tahu Anusnya berani apa enggak. Ada yang namanya nanti lawyer Willy Salim, nggak tahu berani apa enggak. Ada yang namanya Pak Ogah, nggak tahu berani apa enggak. Ada yang namanya Bang Krisnamurti. Kalau Bang Krisnamurti sudah confirm, Bang Jeffrey sudah confirm, Krisnamurti sudah confirm, siapa Mas Gatot sudah confirm, Koh Hani ya yang membuat surat mu'alaf sudah confirm. Orang-orang di circle-nya Doktif sama ini bukan circle Doktif ya, ini pernah menjadi musuhan sama Doktif ini. Ya, tapi beliau udah confirm, beliau sudah berani. Beliau udah berani. Ya, jadi semuanya udah confirm. Bang Rasman juga udah confirm. Kita kumpulkan dalam satu diskusi. Tapi entah mereka mau atau enggak. Jadi Doktif juga undang SS, juga Doktif undang. Ya kalau berani silahkan masuk. Jadi jangan cuma nanti kalau Anusnya masuk silahkan. Karena kamu sebagai pihak terlapor dan pelapor kayak Doktif. Ya kamu silahkan berbicara nanti di Komal. Gitu. Silahkan kalau berani. Ya kalau berani. Masalahnya beraninya cuman di medsos. Beraninya pada saat persekusi. Pada saat dipanggil sama penyidik. Ngeles. Mangkir. Pada saat melaporkan Doktif. Wah, tandang ke gelanggang gitu kan dengan sehatnya. Begitu Doktif yang laporin, ada kesibukan mendadak penyidik, jadi kita nggak bisa datang penyidik. Ada kesibukan mendadak kita. Kita nanti ya hari Selasa ya kita akan datang. Prek. Tuh, itu kayaknya kalau Bang Densu jadi moderator bagus tuh, enggak? Iya. Bang Densu jadi moderator. Tapi harus ada menitannya, karena hitungan menit kita mah biar adil, 2 menit kan Bang Densu nggak punya menitan, nggak pernah jualan. Oh, Ferry Hasan, pokoknya itulah pokoknya nggak tahu Doktif namanya siapa. Pokoknya itu. Yang gosip katanya diajak. Lawyer dugem siapa emang? Oh, dilaporkan. Kalau kamu ternyata tidak bisa melaporkan karena ternyata emang itu fitnah, ya terima nasib kamu, namanya terima derita lu. DL itu mah derita lu. Kalau laporannya Doktif melaporkan kamu dugong diterima dengan lapang dada. Gitu loh. Kenapa? Karena buktinya jelas, fakta. Doktif kasih ini, Bang, ini kurang-kurang apa Bang? Buktinya semua jelas ada. Masuk ini pasal pencemaran nama baik, nama fitnah. Oh siap, masuk ini mah dengan mudah. Sama seperti laporannya Doktif ke Nepos. Bisa-bisanya dia bilang, Nepos, gak ada surat panggilan. Saku kabeh. Gitu. Cuman makanya Doktif tuh nunggu antara Nepos dengan SS. Kenapa? Karena omongannya Doktif mana? Bener kan? SS sudah ngelepeh Nepos. Mana? Omongannya itu udah gak dibantain. Nama Nepos. Gak ada kan? Begitu dia mau mendekati si SS, ditolak kan? Akhirnya apa? Nepos bilang, itu bukan bestie aku lagi. Gitu guys. Ya. Masalah ART si Rose mau apa? Sakarepe. Cuman modal cocok doang. Itu ART Rose juga sebentar lagi juga dipanggil juga itu. Kalau nggak dia nggak datang 2 kali, jemput paksa. Udah kalau Roti mah serahkan kepada penyidik aja guys. Bukan serahkan kepada cocok-cocotan medsos gitu aja. Pada penyidik kamu dipanggil, kamu nggak datang, jemput paksa. Sesimpel itu. Ini kan negara hukum guys. Gitu. Kalau memang kita merasa kita nggak salah, kita nggak ini, laporin aja. Gitu. Oke. Apanya mau kayak kerjasama? Mau kayak kerjasama. Apa? Mau kayak kerjasama apa sih? Gak paham kita. Gitu. Ya. Seru kali. Apalagi Bang Krisnamurti ini. Bang Krisnamurti tau kan lawyer baru dari Nikita. Ya, jadi mungkin Mas Gali juga masih jadi lawyernya, mungkin tambahan lawyer ya. Mas Gali kan masih jadi lawyernya. Kemarin kan pada saat ke Rutan Pondok Bambu, kan Doktif kan sempat ngobrol dengan Aminiki ya di wartelnya itu masih bersama dengan Mas Gale. Masih dengan Mas Gale. Jadi ada yang memframing kalau hubungannya Doktif dengan Nikita udah nggak baik. Gak ono guys. Baik-baik aja. Dengan Dokter Oki baik-baik aja. Semua itu baik. Gitu. Tapi kenapa sih kalian itu framingannya itu karena mau ngejatoin sampai dengan segala macam cara sampai neng KDRT. Kucing aja itu Doktif elus kucingnya kan. Sayangnya cek gitu. Kok iso KDRT neng pasangan itu loh. Hah? Kita pada berani.
Ini dapat ide dari mana? Ini dapat ide. Info dari mana? Itu info sesat gitu loh. Jangan semua, kita cuma begitu dong. Aduh, bener-bener. Ini ya, dugong ya, Miss Gosip. Kamu tuh bener loh malu-maluin orang Aceh loh. Bener-bener kamu malu-maluin orang Aceh. Orang Aceh tuh nggak ada yang kelakuannya kayak kamu menyebarkan hoax kayak begitu. Ya, SS bukannya orang Aceh juga ya? Oh iya. Masuk orang Aceh juga, orang Gayo dia. Gimana sih? Oh iya lali, nah, bener. Enggak ya, tapi enggak. Tapi yang dotif deket baik-baik itu Pak. Baik. Baik. Bang Caca orang Aceh baik. Kemarin pas kita ke bencana Aceh tambah baik malahan. Ya berarti dua orang ini kali ya. Oknum orang Aceh. Aduh. Enek wesan halusinasi plus amnesia. Punya khayalan sendiri. Guys, ono. Oh, Panda juga. Ya itu sama, itu Panda juga sama ya kan? Ya wes kuwi podo wes ya, heeh. 3 berarti, hanya 3 orang itu aja. 3, enggak yang lain-lain ya. Enggak. 3 dibandingkan jutaan masyarakat Aceh kan ya. Masyarakat Aceh yang lain baik-baik, guys. Baik banget. Baik banget ya kecuali 3 orang ini mengalami anomali. Gitu. Enggak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa gitu. Jadi janganlah malu-maluin orang Aceh aja kalau ngomong asal aja. Apa dia bilang ini peringatan Bang Caca. Ntar lagi Bang Caca juga ngomong Anda ini dugong malu-maluin orang Aceh. Begitu lagi ntar lagi ngomong. Emang lu siapa yang ngelarang-larang orang? Ini peringatan terhadap apa? Terhadap lu supaya nggak malu-maluin orang Aceh. Karena kamu itu memalukan orang Aceh. Paham nggak? Gitu loh. Mana ada orang ngomong gedabrus ngoceh aja nggak jelas nggak ada buktinya. Bilang lagi dokter ngebulai anaknya. Kapan ngebulai anak lu? Dugong, kapan dokter ngebulai anak lu Dugong? Kalau dokter ngebulai anak lu, laporin. Kalau dokter jadi lu merasa kalau misalnya anaknya dokter ini dibulai, dokter laporin udah. Gak pakai kelamaan. Laporin. Lu nggak modal bacot lagi, fitnah lagi. Pokoknya berdasarkan apa? Cuan. Ya, Dugong. Hanya berdasarkan bayaran lu ya kan? Karena lu emang sendirian. Kenapa? Kenapa kamu sendirian? Di Cibubur kamu tinggal sama siapa? Keluar itu apa ya? Hah? Di Cibubur tinggal sama siapa? Oh, di Cibubur dibayarin sama siapa? Hah? Kaget. Mau pindah lari kemana habis gitu? Habis gitu mau lari kemana? Baru Cibubur doang lah di spill. Baru Cibubur doang kan di spill. Masih mau ngelawan Doktif? Yuk, lawan terus yuk. Kasih fitnah-fitnahan yang lain yuk. Paling gampang sebenarnya. Gitu. Ngelawan kamu ini kutu yang lebih kecil lagi pada Nepos. Ya. Udah. Bang Jeffrey kenapa jadi backgroundnya Doktif? Biar follow, biar kalian pada follow. Biar pada follow. Kita Dabrus ya omongannya giliran laporannya sendiri. Dateng. Laporannya Doktif gimana cara kita kabur? Pakai surat sakit. Kita ke Penang yuk, kita periksa yuk, ke Penang yuk, kita pura-pura sakit aja yuk. Itulah namanya apa? Sifat ular. Ular dikasih lawyer anus. Cocok lah. Tuh guys, udah pada follow belum? Udah pada follow belum? Biar 1000. Karena kalau Komal itu katanya followernya harus 1000. Siapa? Terike boleh. Karena Terike pasti mau beliau. Terike ini ada kan itunya TikToknya Terike. Dicatat aja siapa orang-orangnya nanti biar kita undang. Terike pasti mau dengan senang hati beliau. Terike. Ada ya? Terike, oke itu bener. Terike nanti kita masukin juga guys, boleh. Karena beliau yang kemarin membantu untuk undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Jadi sekarang saksi dan korban sudah bisa dilindungi. Dan Dokter juga pengen mendaftarkan itu karena Dokter akan membongkar adanya dugaan TTPU terhadap owner skincare. Ya, jadi owner skincare ini salah satunya digunakan sebagai lahan untuk TPPU dugaannya. Ya, jadi mereka menggunakan jadi seolah-olah kayak ada perputaran uang di situ. Gitu. Jadi padahal tidak ada.
Jadi itu malah merugikan masyarakat. Uangnya dari mana? Dari bisnis-bisnis yang sangat merugikan masyarakat. Salah satunya dia ju tundedol. Ya, dari uang haram. Ju tundedol. Ya, jadi dimasukkan ke dalam bisnis skincare, diputar sama mereka, dimasukkan ke berbagai macam usaha, ya, jadi segera keluar uang yang seolah-olah kayak bersih. Nah, ini uangnya jumlahnya triliunan, guys. Mungkin selama ini nggak berani yang melaporkan, ya udah Doktif pasang badan. Tapi kalau suatu saat Doktif hilang, ya Doktif tidak ada namanya lagi, Doktif hilang, dihilangkan, ya udah, yang penting Doktif udah bersuara. Tapi tidak ada sedikit pun Doktif takut, ya, nggak ada. Doktif ini adalah seorang yang jihad. Iya, jadi kalaupun Doktif harus tidak ada di muka bumi ini, setidaknya sudah memberikan manfaat ke masyarakat Indonesia. Nggak ada takutnya. Doktif nggak ada utang. Iya, yang Doktif cari adalah kematian yang syahid. Ada masalah. Gitu. Nggak ada takut-takutnya. Ya, jadi Tarike ini bikin undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Karena banyak juga yang bilang, dok ini melawan TPPU ini berat banget. Karena Ju Tundedol itu luar biasa, kayak nggak bisa, sulit sekali diberantas, guys. Gitu, karena sudah menyangkut kemana-mana. Jadi, tapi bagaimanapun juga kemarin kan ada berita sampai seorang anak memutilasi ibunya sendiri karena nggak dikasih uang untuk Ju Tundedol. Gitu loh, guys. Itu kok bisa sampai ke situ? Ya, kok bisa sampai ke situ? Jadi Doti berpikir udah rusak banget lah kalau aduh, efeknya Ju Tundedol itu udah deh gitu loh, guys, sampai kemana-mana lah. Oke ya, guys, kalian jangan lupa follow, diramekan akunnya dia sampai 1000. Begitu nanti dia bisa bikin komal, nanti kita akan undang. Ya, undang lawyer yang sudah confirm, ya, itu adalah Bang Krisnamurti, Kohani itu sebagai orang yang memualafkan Suneo. Terus nanti juga ada yang namanya Mas Gatot. Ya, terus siapa lagi tadi? Tarike, Bang Krisnamurti, Mas Gatot. Itu udah dari kita, udah. Bang Rasman, Bang Jeffrey. Ya kan maksimal 10, bukannya komal ya? 10 kan, guys, ya kan? Nanti si Anus, si lawyer Willy Salim tuh yang paling menjilat kepada Sunio, itu penjilatannya luar biasa sama Sunio itu. Lawyer Willy Salim tuh ilmunya 0. Tentang hukum, lawyer Willy Salim tuh ilmunya 0 itu. Kalau kamu berani lawyer Willy Salim, kalau kamu berani ikutin komalnya Dotif undang kamu. Silakan, ya. Lawyer Willy Salim, terus Pak Ogah. Siapa lagi? Ya itu Pak Ogah. Terus siapa lagi? Cepet dong, gitu kan? Nanti kamu Anus. Udah 10 ya kalau nggak salah. Nggak ada, Bang Aziz nggak ada TikToknya kayaknya, Bro Aziz. Itu aja, guys, paling, guys. 10 orang kan kalau komal. Gitu. Dan Doktif di sini kalau misalnya nanti Doktif nggak adil, nggak fair, kalian bisa komplain. Tapi yang jelas Doktif akan berusaha seadil-adilnya. Dan pihak pelapor boleh. Misalnya SS mau komal boleh, silahkan. SS mau naik boleh. Ya. Tapi yang Doktif perkenankan hanya SS. Pandai coret. Tidak bikin begitu-begitu nanti komalnya. Berisik. Di-mute terus. Dia teriak-teriak nanti kesetanan. Mute. Gitu, nggak boleh. Kalau Panda buang ke laut aja, nanti dia teriak-teriak lagi nanti. Udah nggak usah. SS boleh. Gitu. Ini ya. Ngomongin soal kalau penistaan agama boleh, Bang Sunan. Karena di sini benar-benar ngomongin hukum pasal, kita ngomongin hukum masalah pasal, ya, dan langsung berkecimpung di dalamnya. Gitu. Ya, jadi kalau Mas Gatot, karena dia emang lawyer di bagian perlindungan konsumen. Ini kalau berhadapan dengan lawyer Willy Salim juga lucu. Terus ternyata, guys, ternyata ini lucu nih. Si Bang Jeffrey itu pernah menangani kasus Firni ya. Firni. Kasus Firni itu loh. Tahu gak sih? Feni. Siapa sih? Coba lihat kasusnya Firni apa Firni sih? Siapa sih? Firni ya? Apa sih, guys? Lupa, Doktif. Siapa sih? Mana ada dokter tukang ribut? Mana ada dokter tukang stiker? Hah? Mana ada dokter tukang stiker? Ada tuh, bocah lagi masuk tahanan sekarang. Itu namanya dokter stiker. Ada kan? Itu dokter penjual stiker. Kalau dokter ribut kenapa masih enak santai-santai di sini? Ngopi dulu yuk, gitu, ya kan? Adanya dokter tukang stiker yang saat ini lagi ngendon di dalam kerangkeng. Apa?
Kok Fanny Liberty bukan? Orang-orang pada ngomong Bukan Fanny Liberty. Aduh. apa kasusnya? Fanny siapa sih? Kasusnya. Firni apa Fanny sih? Iya, ini juga lawyernya si mantannya si Vena Melinda itu loh. Mantannya siapa sih? Ferry. Ini lawyernya Ferry. Terus ada lagi yang satu yang sempat masalah sama Bang Densu. Ini istri gue. Hah? Mas Ferry Irawan. Iya lawyernya ini. Firni Ismail bukan? Iya bener ya, Firni ya. Bener ya. Pokoknya itulah. Yang pernah masalah sama pernah ribut sama Bang Densu. Itu. Ya apa sih yang bilang Bang Densu punya anak dari dia, terus dites DNA. Iya kan? Ternyata bukan anaknya Bang Densu. Bang Densu pun nggak takut. Tes aja. Selama ada tes DNA silakan, saya mah siap-siap aja untuk tes DNA, katanya Bang Densu kan gitu. Bener ya? Firly Ismail ya? Itu benernya juga lawyernya guys. Seru tuh pasti tuh. Bener itu. Coba nanti kita komal gitu. Kalau Bang Densu ada, Bang Densu juga itu ada. Bang Densu kayak sibuk dia bikin podcast itu nanti malam-malam soal jamnya. Jam malam itu jam beliau lagi bikin podcast. Terus di beliau juga lagi ini bikin film sih. Gitu.